Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali ta'lim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majlis ta'lim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min ardin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim.
huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 183. Masih halaman 183. 5. Baris kelima dari bawah. Baris yang kelima dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam. Nabi alaihi salam bersabda, man shalla alayya sholatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, sallallahu alaihi biha asyra sholawatin, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada orang tersebut 10 rahmat Allah. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi kita satu kali solawat, limpahan rahmat dari Allah 10 kali, hadirin sekalian. Wa rafa'alahu biha asyra darajatin, Allah angkat dia, orang yang bersolawat itu 10 derajat. Wa katabalahu biha asyra hasanatin, Allah tulis baginya 10 kebaikan. Wa hatta biha anhu asyra khati'atin, Allah hapus baginya 10 keburukan, 10 dosa Allah hapus, hadirin sekalian. Itu satu solawat, balasannya 10. 10 apa? 10 rahmat Allah, 10 diangkat derajatnya, 10 tulisan kebaikan, dan 10 dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Kalau kita bersolawatnya 10 kali, kalikan sendiri, hadirin sekalian. 10 kali 10 100. Kalau kita bersolawatnya 100, dikalikan lagi, hadirin sekalian, yaitu kali 10 1000, hadirin sekalian. Kalau kita bersolawatnya 100, maka Allah akan curahkan rahmat Allah sebanyak 1000 rahmat Allah. Kita bayangkan 1000 derajat ditinggikan oleh Allah, 1000 kebaikan-kebaikan dicatat, dan 1000 dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa salawat ini, hadirin sekalian. Maka amalkan salawat, hadirin sekalian, lebih-lebih di malam Jumat dan hari Jumat. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling utama mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Rasul. Jadi kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasul, maka perbanyak syafaat kepada Rasulullah. Yang paling banyak dialah paling berhak mendapatkan syafaat. Artinya dia yang paling lebih dulu diberikan syafaat sebelum yang lain, hadirin sekalian. Jadi kita ini butuh syafaat Rasul, hadirin sekalian, karena kekurangan ibadah kita yang kurang ikhlas, ibadah kita yang kurang sempurna, ibadah kita yang kurang serius di dalam beribadah, itu semua dibantu oleh Rasul sehingga menjadi diterima. Itulah yang disebutkan syafaat, hadirin sekalian. Jadi kita membutuhkan syafaat karena kalau melihat diri kita sendiri, kita ini layaknya di neraka, hadirin sekalian. Ibadahnya malas, dosanya banyak, hadirin sekalian. Ya, kita ini, sehingga ada syair, ilahi lastu lil firdaus
firdausi ahlan. Ilahi ya Tuhanku, lastu sesungguhnya aku bukanlah lil firdausi ke dalam surga firdaus ahlan sebagai penduduk. Ya Allah, saya ini gak pantas jadi penduduk surga ya Allah. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi. Tapi saya gak kuat ya Allah kalau masuk neraka ya Allah. Kalau saya masuk neraka jahim, maksudnya neraka jahim, neraka ya Allah, saya gak kuat. Saya gak pantas masuk. Saya ini banyak dosa, tidak pantas masuk surga, tapi saya gak kuat kalau masuk neraka ya Allah. Maksudnya ampuni dosaku ya Allah. Saya ini gak pantas masuk surga, tapi kalau masuk neraka saya ini gak kuat atau gak mau ya Allah. Maka syafaat itu sangat penting buat kita hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, minimal kita pernah mengucapkan salawat ini hadirin sekalian. Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Nah, ucapannya sampai situ. Kata Rasul, jika mengucapkan sholawat ini, wajabat lahu syafaati, wajib baginya mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Luar biasa. Nah, kapan ini dibaca? Tidak ada keterangannya. Berarti minimal seumur hidup sekali. Mari kita baca hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhul maq'ada al-muqarraba indaka yaumal qiyamah. Yaitu minimal kita pernah membaca sholawat ini hadirin sekalian. Allahumma ya Allah, sholli limpahkanlah rahmat ala Muhammadin kepada junjungan kami Nabi Muhammad, wa anzilhu, dan tempatkanlah beliau al-maq'ada ke dalam tempat al-muqarraba yang dekat dengan engkau ya Allah. Al-muqarraba, tempat yang dekat, indaka, di sisi engkau ya Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nah, itu sholawat yang khusus hadirin sekalian. Minimal kita pernah membaca sholawat ini, wajabat lahu syafaati, orang itu wajib berhak mendapatkan syafaatku hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, man qala, barang siapa yang berkata. Sudah halaman 184. Berkata atau mengucapkan jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Nah, ini juga pendek syafaatnya, minimal kita pernah baca juga hadirin sekalian. Barang siapa yang mengucapkan atau membaca jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh, balasannya adalah abasabina katiban, akan melelahkan 70 penulis pencatat kebaikan, alfa sobahin, selama 1000 subuh. 1000 subuh biar gampang 1000 hari. Biar gampang terjemahnya, 1000 subuh itu 1000 hari. Barang siapa yang membaca sholawat ini, maka akan melelahkan. Jadi malaikat sampai lelah nulis kebaikan kita, nulis kebaikan orang yang membaca ini selama 1000 hari hadirin sekalian. Nah, selama 1000 hari nulisnya di waktu subuh hadirin sekalian. Artinya pahalanya sangat berlimpah hadirin sekalian membaca sholawat ini, sampai malaikat itu terus menerus mencatat sampai lelah kebaikan-kebaikan yang disebabkan membaca sholawat ini hadirin sekalian. Kita baca lagi hadirin sekalian. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Ya, kalau bisa yang gini-gini diapalin hadirin sekalian, buat diamalin.
jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Jazallahu, semoga Allah membalas, anna dari kami maksudnya salawat kami, Muhammadan kepada Nabi Muhammad, ma huwa ahluh, yang beliau itu berhak menerimanya. Jadi sampaikanlah salawat kami kepada Nabi Muhammad, kebaikan-kebaikan diberikan kepada Nabi Muhammad dan beliau berhak menerimanya. Nah, itu kurang lebih maknanya, hadirin sekalian. Nah, kalau kita membaca ini, keutamaannya adalah akan menyibukkan malaikat mencatat kebaikan kita selama 1000 hari, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sallu alayya, bersolawatlah kepadaku, hai suma kuntum, di mana saja kalian berada. Nah, ini menegaskan lagi pentingnya bersolawat. Di mana saja kalian berada, solawat. Jadi jangan hanya di masjid, kata Rasul, karena di mana saja kalian berada, di masjid bersolawat, di musola bersolawat, di jalanan bersolawat. Mana dalilnya? Ini, hadirin sekalian, solawatlah kepadaku di mana saja kalian berada. Di rumah bersolawat, hadirin sekalian. Sambil naik kendaraan bersolawat, hadirin sekalian. Setel solawat sehingga kita mengucapkannya, hadirin sekalian. Ketika kita mengucapkannya dengan diiringi musik atau diiringi lagu, itu juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap yang sopan, hadirin sekalian. Contoh yang gak sopan ya dangdutan solawat, itu namanya menghina Rasul, hadirin sekalian. Kenapa itu gak pantas? Enggak. Tapi kalau diiringi musik biasa, kemudian kita mengucapkan sopan, itu masih boleh, hadirin sekalian. Dan kita bisa tahu batasan-batasan kesopanan, hadirin sekalian. Kalau sambil dangdutan, joget-joget, apalagi buka aurat, kemudian bersolawat, nah itu bukan itu tidak sopan, hadirin sekalian. Malah dibenci oleh Rasulullah. Malah Rasulullah akan membencinya, hadirin sekalian. Jadi tetap dalam batasan-batasan kesopanan. Jadi di mana saja kita berada bersolawat, hadirin sekalian. Di panggung juga boleh kita bersolawat, hadirin sekalian. Fa inna sholatakum, sesungguhnya solawat kalian, tablughuni, sampai kepadaku. Nah, ini jaminan. Sampai enggak solawat kepada Rasul, kan Rasul udah meninggal. Sampai, hadirin sekalian, ini hadisnya, hadirin sekalian, bahwa solawat yang kita ucapkan akan sampai kepada Rasulullah, hadirin sekalian. Jadi jangan ragu terhadap bersolawat. Rasulullah itu hidup. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kamu sangka orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu amwata, mati. Bal ahyaun, bahkan mereka hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka dan diberi rizki. Orang-orang soleh saja yang berjuang di jalan Allah itu hidup di sisi Allah, di sisi Tuhan Allah, di sisi Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, diberi rizki. Apalagi Rasulullah, hadirin sekalian. Maka sholawat yang kita sampaikan, yang kita ucapkan sampai kepada Rasulullah dan dijawab oleh Rasulullah, hadirin sekalian. Wa waroda, dan dijelaskan di dalam hadis, anna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki malaikatan, malaikat-malaikat, sayyahina, yang bertebaran, yang berkeliling, fil ardi, di muka bumi, yuballihunahu, mereka menyampaikan kepada Nabi Muhammad alaihi salam, sholataman, sholawatnya seseorang, yusolli alaihi min ummati, yang disampaikan dari umatnya. Jadi bagaimana cara Allah menyampaikan kepada Rasul? Maka Allah menugaskan khusus malaikat-malaikat yang cukup banyak, malaikat yang punya tugas khusus, yaitu bertebaran di muka bumi.
mencari orang-orang yang bersolawat lalu disampaikan kepada Rasul, siapapun yang bersolawat disampaikan kepada Rasul, dan ada petugas khususnya yaitu para malaikat khusus hadirin sekalian yang akan menyampaikan solawat umat Rasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita yakin solawat kita sampai kepada Rasul, Rasul akan mendoakan kita dan doa Rasul diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi doa kita dosanya banyak hadirin sekalian, mau diijabah banyak bertumpuk dosa penghalang doa kita diijabah. Dengan bersolawat Rasul yang doain kita langsung sukses hadirin sekalian, langsung berhasil. Maka kalau kita perhatikan para habaib itu majelis-majelisnya isinya lebih banyak bersolawat hadirin sekalian, isinya solawat hadirin sekalian. Maka kita pun banyak bersolawat hadirin sekalian. Wa waroda, dan dijelaskan dalam hadis annahu, bahwasannya la yusallimu alaihi ahadun, tidaklah memberikan salam kepada Nabi salah seorang min ummatihi, dari umatnya, illa kecuali raddallahu alaihi ruhahu, Allah akan mengembalikan ruhnya Nabi asy-syarifah yang mulia, hatta yarudda alaihi, sehingga Nabi menjawab salam orang tersebut. Jadi kan ada sholat, ada salam. Nah, sholli wasallim. Nah itu jadi sebaiknya sholawat itu lebih utama, lebih afdol, yang lengkap. Allahumma sholli wasallim. Ya Allah, berikanlah rahmat dan keselamatan ala sayyidina Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Nah itu lebih afdol, sholawat itu disertai dengan salam hadirin sekalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bagus, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad lebih bagus hadirin sekalian kalau ditambah salam hadirin sekalian. Jadi orang yang bersalam kepada Rasul, Allah akan mengembalikan ruh Rasul yang mulia, lalu ruh Rasul itu menjawab salamnya orang yang bersalam hadirin sekalian. Waqad waroda, dan sungguh dijelaskan dalam hadis juga, fis salami, di dalam salam, alaihi, kepada Rasul, al mudha'afata, kelipatan-kelipatan pahala, bisalami, dengan salam, minallahi, dari Allah, asyra marratin, 10 kali, alal muslimi, kepada seorang muslim, alal musallami alaihi kama waroda fis sholati, 10 kali juga sebagaimana Allah memberikan rahmat 10 kali kepada yang bersolawat. Cuma hadisnya nggak dibaca hadirin sekalian, hadisnya tidak tertulis di dalam kitab ini, tapi dijelaskan oleh Al-Habib, orang yang bersalam juga sama pahalanya, yaitu seperti bersolawat, yaitu 10 kali kebaikan, 10 kali derajat, 10 kali dihapus kesalahan-kesalahan. Jadi salawat dan salam itu keutamaannya dua-duanya luar biasa hadirin sekalian. Nah, lebih bagus kita gabungkan salawat dan salam. Jadi redaksinya adalah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu lebih utama daripada kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perintah Allah dalam Al-Quran yang sudah kita bahas juga, itu juga tentang salawat dan salam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi bersalawatlah alaihi kepada Nabi, wasallimu taslima, dan bersalamlah kepada Nabi. Jadi salawat dan salam itu dua-duanya perintah Al-Quranul Karim hadirin sekalian.
kita bersolawat saja pahalanya luar biasa. Ditambah solawat dan salam sebagai lebih lengkap lagi, pahalanya jauh lebih luar biasa hadirin sekalian. Maka kalau diredaksikan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, rohima anfu rajulin, celakalah seseorang,